Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi tentang magnet, ya, magnet. Yakin Bapak Ibu semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis ini pernah atau bisa menggunakan magnet atau pernah menggunakan, ya, pernah menggunakan. Setidaknya kalau tidak menggunakan, pernah melihat ada orang yang menggunakan magnet. Biasanya digunakan pada orang-orang yang menyervis alat-alat elektronik. Gitu. Apa itu magnet? Kita lihat materi tentang magnet ini. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu, terutama benda yang terbuat dari besi. Gaya tarik-menarik ini disebut gaya magnetik. Nah, magnet ini bisa menarik benda yang terbuat dari besi ataupun baja. Kenapa bisa seperti itu? Karena udah menjadi hukum magnet. Ya, hukum magnet. Jadi ketika si benda tersebut ditarik oleh magnet, otomatis kalau misalkan benda tersebut tertarik, itu pasti bahan bakunya antara besi dan baja. Ya, contohnya apa? Misalkan paku. Paku itu bahan bakunya ada yang dari besi, ada yang dari baja. Ya, dari baja. Itu semuanya bisa ditarik oleh magnet, Bapak Ibu. Nah, gaya magnet adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua kutub magnet. Kutub yang berbeda jenis, utara dan selatan, akan tarik-menarik. Sedangkan kutub yang sama jenis, utara dengan utara atau selatan dengan selatan, akan tolak-menolak si magnetnya. Itu salah satu bukti dari hukum gaya magnet tersebut. Ya, jadi ketika Bapak Ibu menggunakan magnet atau potongan magnet dari magnet yang lingkaran itu dibagi menjadi beberapa bagian, coba ditempelkan satu sama lainnya. Ada yang memberikan sebuah tarikan yang menyebabkan magnet tersebut menempel, ada juga yang menolak. Ketika kita paksakan untuk bersatu, dia tetap menolak. Itu otomatis kutubnya sama. Kalau utara dengan utara atau selatan dengan selatan itu pasti tidak akan bisa bersatu. Kalau yang bersatu itu dari utara dan ini selatan, ini pasti bisa menempel. Ya, Bapak Ibu. Sifat gaya magnet tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan melalui efeknya. Ya, terjadi pada jarak tertentu, tidak perlu kontak langsung. Kemudian memiliki arah tertentu ditunjukkan oleh garis-garis gaya magnet. Nah, itu sifat-sifat magnet. Tiga sifat tersebut itu bisa dirasakan. Yang pertama, tidak bisa dilihat ya. Ketika kita menempelkan magnet A dan magnet B, ini dua kutub yang sama didekatkan. Kita tidak bisa melihat gaya tolak-menolak, tapi kita bisa merasakan. Dia tidak bisa menempel karena besarnya gaya tolak-menolak tersebut. Terjadi pada jarak tertentu, tidak perlu kontak langsung. Misalkan di sini ada sebuah kaca, di bawahnya disimpan magnet, di atasnya ada paku yang terbuat dari baja ataupun besi, kita geser-geser. Ya, otomatis bagian paku tadi itu bisa bergeser sesuai magnet yang kita gerakkan. Memiliki arah tertentu ditunjukkan oleh garis-garis gaya magnet. Itu. Kemudian ada gaya Lorentz, adalah gaya yang timbul akibat adanya muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Nah, Lorentz ini nama seorang ilmuwan Bapak Ibu ya yang menemukan muatan listrik yang terdapat pada medan magnet ya. Faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz. Yang pertama, besarnya muatan listrik ya. Yang kedua, kecepatan gerak muatan. Ketiga, besarnya medan magnet. Yang keempat, sudut antara kecepatan muatan dengan arah medan magnet. Rumusnya yaitu F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin O. Ya. Penerapan gaya Lorentz. Gaya Lorentz memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain. Yang pertama, motor listrik. Mengubah energi listrik
menjadi energi mekanik. Itu pada motor listrik atau mobil listrik atau sepeda listrik. Sama, itu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kemudian generator listrik mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Apa itu generator itu? Kalau misalkan kita berada di tempat yang sedang melaksanakan hajatan, suka ada diesel yang menghasilkan daya listrik, itu yang dinamakan generator. Ya, generator. Kemudian tabung sinar katoda digunakan pada televisi, monitor, komputer, atau osiloskop. Itu biasanya untuk penguat sinyal. Kemudian spektrometer massa digunakan untuk mengukur massa atom dan molekul. Akselerator partikel digunakan untuk mempercepat partikel bermuatan. Sifat magnet, di sini ada kutub magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Biasanya di yang merah utara, yang biru selatan. Itu setiap kutubnya. Mau yang bentuknya panjang seperti ini atau batang, mau yang hurufnya seperti huruf U, mau yang berbentuk seperti jarum, semua jenis magnet pasti mempunyai dua kutub, Bapak Ibu. Gaya magnet, ya, kutub yang berbeda jenis akan tarik-menarik, sedangkan kutub yang sejenis akan tolak-menolak. Tadi saya sudah contohkan, ketika yang utara dengan utara disatukan, otomatis dia akan menolak, selatan dengan selatan juga sama akan menolak, tapi ketika utara, selatan ditempelkan, itu akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Medan magnet, daerah di sekitar medan magnet di mana gaya magnetik masih terasa disebut medan magnet. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di gambar di sini ada medan magnet yang terlihat dibentukan garis, ya, dibentukan garis. Ada yang anak panah dari yang merah ke warna biru. Itu semuanya alur, ya, alur dari medan magnet tersebut. Garis-garis magnet. Kemudian jenis-jenis magnet, ada magnet alam, ada magnet buatan, ada elektromagnet. Itu semuanya jenis dari magnet-magnet yang kita ketahui. Cara membuat magnet yang pertama, digosokkan. Dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang pada sebuah batang besi searah, maka batang besi tersebut akan menjadi magnet, tapi tidak alami ya Bapak Ibu. Kemudian induksi, dengan mendekatkan sebuah magnet pada batang besi, maka batang besi tersebut akan menjadi magnet. Kemudian listrik, dengan mengalirkan arus listrik pada sebuah kawat yang dililiti pada suatu inti besi, maka akan terbentuk elektromagnet. Penerapan magnet, yang pertama pada kompas, motor listrik, generator, itu semuanya prinsip dari penerapan gaya magnet. Kompas itu ada magnet di atas di tengahnya. Motor listrik bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetisme. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, penerapan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada speaker, ya, speaker yakin setiap rumah juga ada, itu menggunakan medan magnet di bagian dalamnya. Kartu kredit menggunakan pita magnetik untuk menyimpan data. Kemudian MRI, alat medis ini menggunakan medan magnet yang kuat untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh manusia ketika sedang ada pemeriksaan dari dokter. Nah, itu Bapak Ibu semua materi yang bisa tersampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya, supaya Bapak Ibu semua mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.